Di awal film, memperlihatkan seorang pria bernama Lee Yong-hoo. Dia adalah seorang warga negara Korea Utara yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata di Korea Selatan. Saat itu dia menemui seorang wanita tua di sebuah kedai kecil. Ternyata nenek tersebut juga merupakan agen yang menyamar. Karena Lee Yong-hoo sudah menyelesaikan misinya, dia pun berniat akan kembali ke Korea Utara. Saat Lee Yong-hoo akan pergi, tiba-tiba dia dikepung oleh polisi dan menyuruhnya agar menyerahkan diri. Lee Yong-hoo yang sudah terkepung tampak pasrah dan tidak memberikan perlawanan. Namun saat dia ingin mengambil sesuatu di sakunya, polisi langsung menembaknya hingga ia pun tewas di tempat. Scene pun beralih dan memperlihatkan kedua anak dari Lee Yong-hoo, yaitu Myung-hun dan Hae-in. Kakak beradik ini dipenjara sebagai jaminan agar ayah mereka tidak membelot ke Korea Selatan. Seorang kolonel bernama Moon Sang-chul lalu memanggil Myung-hun ke ruangannya. Kolonel Moon menawarkan sebuah kesepakatan pada Myung-hun. Jika Myung-hun dan adiknya ingin bebas, maka dia harus bersedia menjadi agen mata-mata menggantikan ayahnya di Korea Selatan. 2 tahun pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan seorang pria bernama Big Dipper. Dia adalah agen mata-mata unit 35 dari Korea Utara. Big Dipper ditugaskan untuk menghabisi semua agen dari unit 8 Korea Utara. Sementara itu, akhirnya Myung-hun tiba di Korea Selatan sebagai agen mata-mata. Selama di Korea Selatan, Myung-hun mengganti namanya menjadi Kang Dae-ho. Di sini dia diadopsi oleh sepasang suami istri yang juga berasal dari Korea Utara. Keesokan harinya, Dae-ho menyamar menjadi siswa SMA di sebuah sekolah yang ada di kota itu. Setelah memperkenalkan diri di dalam kelas, dia disuruh duduk di sebuah bangku yang bersebelahan dengan gadis cantik dan pendiam di kelas tersebut. Tak disangka nama gadis itu ternyata sama dengan nama adiknya, yaitu Hae-in. Saat jam istirahat, tampak para berandalan kelas mulai menghampirinya. Sebenarnya mereka ingin membuli gadis di sebelahnya, yaitu Hae-in. Namun salah satu dari mereka dengan sengaja meletakkan tangannya di bahu Dae-ho. Dae-ho yang merasa risih pun mulai menepisnya. Hal itu membuat mereka kesal dan menyuruh Dae-ho untuk naik ke atap sekolah. Sesampainya di atap sekolah, Dae-ho langsung dipukul oleh tukang buli tersebut. Mereka juga merampas dompet Dae-ho beserta isinya. Saat ingin mengambil foto keluarganya, Dae-ho pun langsung mengambilnya dengan cepat. Terlihat Dae-ho mencoba menahan emosinya agar tidak sampai berkelahi. Tak lama kemudian, salah seorang guru datang dan langsung membubarkan mereka. Sepulang sekolah, Dae-ho menerima paket yang di dalamnya berisi sebuah handphone. Tak lama kemudian, dia menerima telepon dari Kolonel Moon dan mendapat tugas untuk menghabisi Big Dipper. Dae-ho juga disuruh ke sebuah apotik dan toko kue. Ternyata mereka adalah anggota unit 8 yang sama seperti Dae-ho. Sesampainya di sana, dia lalu diberi sebuah ponsel dan kue. Ternyata di dalam kue tersebut terdapat sebuah pistol untuk melaksanakan misinya. Setelah itu, Dae-ho menuju sebuah apartemen untuk mencari keberadaan Big Dipper. Di sini, dia bertemu dengan seorang pria gendut dan langsung menyerangnya. Setelah melumpuhkan pria itu, Dae-ho lalu menanyakan tentang keberadaan Big Dipper. Namun pria tersebut tidak mau memberitahu dan masih mencoba untuk melawan. Mau tak mau, Dae-ho pun menghabisinya. Ketika di sekolah, terlihat Hae-in sedang dibuli oleh teman-temannya. Melihat hal itu, Dae-ho segera datang untuk membantu Hae-in membersihkan tempatnya. Saat pulang, Dae-ho melanjutkan misinya untuk mencari tahu keberadaan Big Dipper. Dia lalu mendatangi sebuah tempat dan menemui seorang tukang daging. Kebetulan dia adalah teman dari pria gendut yang dihajarnya kemarin. Pria tersebut lalu memberikan sebuah nomor plat mobil, namun tiba-tiba tukang daging itu mengambil senjatanya dan ingin menghabisi Dae-ho. Tapi Dae-ho berhasil mengalahkan dan menghabisi pria tersebut. Singkat cerita, Dae-ho berhasil menemukan mobil Big Dipper. Dae-ho pun mulai membuntutinya. Saat Dae-ho ingin menembaknya, Big Dipper yang sudah menyadari langsung menginjak gas sehingga mobilnya menabrak pembatas jalan. Hal itu menarik perhatian banyak orang yang ada di sekelilingnya. Dae-ho pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Esoknya di sekolah, Dae-ho melihat Hae-in sedang digiring ke suatu ruangan oleh para tukang buli. Di sini mereka mulai melancarkan aksinya dan mengambil semua uang milik Hae-in. Namun saat ingin melawan, baju Hae-in malah robek dan membuatnya sedikit terbuka. Dae-ho pun langsung masuk ke ruangan itu
Dia mengira kalau Hein ini mau diperkosa oleh para berandalan itu. Melihat Dae-ho mau ikut campur, mereka pun berniat untuk menghajarnya hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun Dae-ho dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dia menghajar para tukang bully sampai membuat tangan mereka patah. Keesokan harinya, Hein terlihat tidak bersekolah. Dae-ho yang sedang melamun, dia tidak sadar saat gurunya datang menghampiri. Ketika sang guru ingin memukul kepalanya, dengan refleks, Dae-ho hampir saja mematahkan tangan guru tersebut. Alhasil, dia pun dihukum berlutut di depan aula. Saat makan siang, para tukang bully merencanakan aksi balas dendam kepada Dae-ho. Tiba-tiba saja, Dae-ho datang untuk menanyakan di mana tempat Hein bekerja. Mereka semua sangat takut dan gugup saat berbicara dengan Dae-ho. Dia pun mendatangi tempat kerja Hein, namun Hein sudah tidak bekerja di tempat itu lagi. Teman Hein juga mengatakan kalau Hein ini sudah keluar dari sekolah. Keesokan harinya, Hein menghampiri Dae-ho untuk mengembalikan seragam yang ia pinjam kemarin. Hein juga ingin minta tolong kepada Dae-ho untuk berpura-pura menjadi kakaknya agar dia bisa diterima kerja di tempat latihan balet. Setelah itu, mereka pun berjalan-jalan. Di situ, Hein bercerita kalau dia hanya tinggal sendirian karena kedua orang tuanya telah meninggal. Dari sini, akhirnya membuat hubungan mereka semakin dekat. Scene beralih ke rumah Dae-ho. Ternyata Big Dipper telah mengetahui tempat tinggalnya. Big Dipper langsung menghabisi kedua orang tua angkat Dae-ho. Big Dipper dan rekannya juga merampok semua harta yang ada di rumah itu. Dae-ho yang baru saja pulang sangat terkejut melihat orang tua angkatnya sudah tidak bernyawa lagi. Saat Dae-ho memeriksa di dalam rumah, dia melihat Big Dipper sedang duduk di sofa yang memang sudah menunggunya. Perkelahian sengit di antara mereka pun tak terelakkan. Akhirnya, Dae-ho berhasil mengalahkan Big Dipper. Dia pun langsung meledakkan rumah itu untuk menghilangkan jejak. Dae-ho pergi ke sebuah kedai untuk menemui seorang wanita tua yang terlihat di awal film. Saat baru saja duduk, Dae-ho tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Sementara itu, seorang polisi bernama Jung-mi mendatangi rumah Dae-ho yang sudah hangus terbakar. Saat memeriksa rumah itu, Jung-mi menemukan bed nama milik Dae-ho. Dari situlah akhirnya polisi mengetahui siapa sebenarnya Dae-ho itu. Scene pun beralih, di mana Dae-ho sedang makan dan berbicara dengan nenek pemilik kedai. Dae-ho menunjukkan foto keluarganya kepada nenek itu, dan nenek itu pun sadar kalau Dae-ho adalah anak dari Lee Yong-ho. Singkat cerita, Dae-ho mendapatkan paket yang berisi sebuah handphone lagi. Kolonel Moon segera menghubunginya. Kolonel Moon memberikan sebuah misi terakhir untuk Dae-ho. Kolonel Moon menyuruh Dae-ho untuk mengambil semua harta yang sudah diambil oleh Big Dipper dan rekan-rekannya. Harta itu berisi berlian yang harganya 30 juta won. Dae-ho juga dikirimi video yang berisi sang adik untuk mengancamnya. Dae-ho sangat bersemangat menjalankan misi terakhirnya demi bisa bertemu dengan adiknya. Keesokan harinya, Dae-ho pergi ke suatu tempat transaksi jual beli berlian. Di sana, dia berhasil mengalahkan semua penjaga dan mengambil kembali berlian itu. Sebelum pergi, Dae-ho menemui nenek tua untuk mengucapkan salam perpisahan karena dia akan pulang ke Korea Utara. Dae-ho juga tak lupa berpamitan dengan Hein. Saat Dae-ho akan pulang menggunakan kapal, tiba-tiba pemilik kapal itu langsung menusuknya. Dia pun berkata bahwa tidak ada agen yang bisa pulang. Beruntungnya Dae-ho masih bisa melawan dan menusuk pria itu hingga tewas. Di sisi lain, semua rekan Dae-ho dari unit 8 sudah ditangkap polisi. Mulai dari pemilik apotik dan juga tukang roti, semuanya sudah ditangkap. Saat Dae-ho kembali ke kedai nenek tua, dia melihat nenek itu juga sudah dikepung oleh polisi. Karena berusaha melawan, nenek tersebut langsung ditembak hingga tewas. Dae-ho dengan sedih langsung kabur dari tempat itu. Karena tidak tahu harus pergi kemana lagi, dia pun pergi ke rumah Hein. Sesampainya di sana, Hein langsung menolong dan mengobati luka-lukanya. Di berita, TV menyiarkan bahwa Dae-ho kini menjadi seorang buronan.
Hein akhirnya tahu siapa sebenarnya Dae-ho. Keesokan paginya, Hein melihat Dae-ho masih tertidur dengan posisi duduk. Hein lalu menyelimutinya dan keluar untuk membeli makanan. Saat di minimarket, tiba-tiba dia didatangi oleh Jungmin. Jungmin tahu kalau Hein adalah teman sekelas dan dekat dengan Dae-ho. Dia menanyakan info tentang keberadaan Dae-ho, namun Hein berpura-pura tidak tahu kepada Jungmin. Kolonel Moon memutuskan ke Korea Selatan untuk mencari Dae-ho. Dia berpikir bahwa Dae-ho telah membelot ke Korea Selatan. Kolonel Moon juga terlihat membawa adik dari Dae-ho. Sekali lagi, Dae-ho mendapat telepon dari Kolonel Moon. Dia berkata kalau sudah berada di Korea Selatan bersama adiknya. Kalau Dae-ho masih ingin adiknya hidup, dia harus memberikan berlian itu kepada Kolonel Moon. Dae-ho pun bergegas pergi dari rumah Hein. Dia juga meninggalkan pesan kepada Hein untuk menjaga adiknya. Hein langsung menelpon Jungmin karena khawatir dengan Dae-ho. Tak lama kemudian, Dae-ho bertemu dengan Kolonel Moon di sebuah tempat parkir. Dae-ho melihat adiknya ada di sebuah mobil dengan tangan terikat. Saat Dae-ho akan memberikan berlian itu, di situ terlihat anak buah Kolonel Moon yang ingin menembaknya. Namun polisi segera datang dan langsung menembak kepala orang itu. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Adik Dae-ho pun langsung dibawa kabur dengan menggunakan mobil. Saat Dae-ho ingin mengejar mobil tersebut, ternyata mereka telah dihadang oleh polisi. Dae-ho pun berhenti mengejarnya dan langsung kabur. Di sisi lain, terlihat Hein telah dibawa seorang polisi ke tempat yang aman. Saat polisi ingin meletakkan barang-barang Hein ke bagasi, tiba-tiba dia dipukul oleh anak buah Kolonel Moon. Lalu Hein disekap di sebuah gudang kosong. Sebagai gantinya, Dae-ho langsung datang dan memberikan berlian itu. Dari sini kita tahu bahwa dari awal, Dae-ho hanya dimanfaatkan oleh Kolonel Moon. Di sisi lain, Dae-ho menelpon Jungmin karena ingin berbicara dengan adiknya. Dia berkata pada Jungmin untuk menunggunya. Saat dia sudah menyelesaikan semuanya, dia akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Dae-ho yang sudah lelah dengan semua ini, ia pun mulai menangis di tengah jalan yang kosong. Dae-ho lalu bergegas ke gudang untuk memberikan berlian itu. Setibanya di sana, Dae-ho melemparkan berlian itu hingga membuatnya berserakan. Dae-ho langsung menghujani peluru anak buah Kolonel Moon. Saat terjadi tembak-tembakan, sialnya tangan kiri Dae-ho terkena peluru. Saat terjepit, Dae-ho yang sudah menyiapkan bom di atasnya, ia pun langsung melempar bom tersebut. Seketika tempat itu pun meledak. Saat dia berjalan keluar, salah satu anak buah Kolonel Moon yang masih hidup tiba-tiba menarik kakinya. Dae-ho menyuruh Hein untuk bergegas pergi. Ternyata Kolonel Moon juga belum mati. Tiba-tiba Jungmin datang dan ingin menangkap Kolonel Moon. Hingga terjadilah cekcok di antara mereka. Dae-ho yang sudah lelah tiba-tiba menembak Kolonel Moon dan terjadilah saling tembak. Kolonel Moon akhirnya tewas. Jungmin segera membawa Dae-ho keluar dari tempat itu. Saat di perjalanan ke rumah sakit, Dae-ho yang sudah tidak kuat lagi akhirnya meninggal karena lukanya yang cukup parah. Hein terlihat sangat sedih dan menangis atas kematian Dae-ho. Di akhir film, terlihat Hein sedang berjalan bersama adik Dae-ho. Mereka saling menceritakan tentang Dae-ho saat masih hidup. Terlihat Hein berusaha menepati janjinya untuk menjaga adik Dae-ho, dan film pun selesai.